Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Muhammad Alfat Ajohari, aku dari program studi manajemen sebagai tutor kimia SS. Kenalin juga nama aku Putih Dian Ranadira dari Prodi Agronomi dan Hortikultura sebagai writer kimia SS. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, jadi kita di sini bakal belajar kimia materi pertemuan 10 yaitu air untuk semua. Oke, jadi di sini kita akan membahas pengolahan air tawar dan pengolahan air laut. Juga kita akan membahas pencemaran air dan yang terakhir kita akan membahas pengolahan air limbah. Oke, yang pertama pengolahan air tawar dan air laut. Oke, jadi di sini tuh kita tuh kayak belajar gimana sih cara proses atau pengolahan air itu menjadi air minum atau air yang bisa kita minum pada sehari-hari gitu. Oke, yang pertama itu ada air tawar. Air tawar ini kita tuh harus ada pengolahan air tawar untuk menjadi air minum. Juga yang kedua kita ada air laut juga sama air payau, itu kita perlu ada yang namanya desalinasi untuk menjadi air minum atau air yang sudah terhygiene atau tersanitasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengolahan air tawar. Oke, pengolahan air tawar ini ada 9 tahapan ya. 9 tahapan. Itu yang pertama itu ada bangunan penangkap air dan filtrasi kasar. Jadi ini tuh kayak bangunan awal gitu, kayak pintu masuk dari air atau bisa kita sebut tuh contohnya tuh kayak sungai gitu. Yang kedua ada prasedimentasi, yang ketiga ada pembubuhan bahan kimia, koagulasi dan pengadukan cepat. Terus juga yang keempat ada pengadukan lambat atau flokulasi. Yang kelima ada proses pengendapan atau sedimentasi. Yang keenam ada aerasi. Yang ketujuh penyaringan atau filtrasi. Yang kedelapan ada desinfeksi. Yang kesembilan atau yang terakhir itu ada air ini akan disimpan pada reservoir gitu. Oke, selanjutnya pengolahan air minum. Nah ini bisa seperti kayak penjelasan dari slide sebelumnya ya. Jadi untuk pengolahan air minum ini, yang pertama itu ada filtrasi kasar, yaitu di sini tuh kayak menyaring kotoran besar dan juga bar screen gitu. Nah, yang kedua ini ada prasedimentasi, di mana di prasedimentasi ini kita mengendapkan pasir dan kerikil tanpa bahan kimia. Jadi untuk di prasedimentasi ini kita tidak perlu bahan kimia. Nah, yang ketiga ada koagulasi. Di koagulasi ini kita menambahkan bahan kimia agar partikel kecil itu menggumpal. Yang keempat ada flokulasi, di mana kita menggabungkan partikel kecil agar mudah mengendap. Yang kelima ada sedimentasi, di mana kita mengendapkan flokulan dengan gravitasi. Yang keenam ada aerasi. Nah, aerasi ini kayak kita tuh meningkatkan kadar oksigen di dalam air gitu. Jadi terus juga kita untuk menghilangkan gas korosif dan logam berat. Yang ketujuh ada filtrasi, di mana ini menyaring air dengan media pasir. Yang kedelapan atau yang terakhir itu ada desinfeksi. Desinfeksi ini bertujuan untuk membunuh patogen dalam air dengan klorinasi. Oke, kita lanjut ke desalinasi. Apa sih desalinasi? Desalinasi merupakan proses menghilangkan garam dari air laut atau air payau. Jadi desalinasi ini punya metode utama yaitu reverse osmosis dan penyulingan. Manfaatnya apa? Manfaatnya itu untuk mengefektifkan untuk menghilangkan ion sadah, patogen, pestisida dan deterjen. Nah, ini ada penjelasan mengenai osmosis. Osmosis merupakan pergerakan air dari larutan encer ke yang pekat melalui membran semipermeabel, atau kita bisa sebut larutan encer itu larutan yang mengandung partikel yang rendah gitu, rendah ke tinggi. Jadi larutan encer ke pekat itu kita memiliki larutan partikel yang memiliki larutan itu rendah ke yang tinggi gitu. Terus juga dampaknya apa? Dampaknya itu ada perubahan volume dan tekanan osmosis. Nah, ini kita bisa lihat di gambar ini, itu ada yang garis ini itu adalah membran semipermeabel ya. Jadi ini ada air dan juga garam, di mana sebelum adanya osmosis itu mereka masih sama ya volumenya masih sama. Nah, sedangkan ketika sudah ada proses osmosis itu berat sebelah gitu. Jadi yang di sebelah kanan itu lebih tinggi karena kan dia kan dari rendah ke tinggi gitu ya, dari rendah ke tinggi. Makanya ini bisa disebut kita itu adalah
proses osmosis. Jadi ada perbedaan volume seperti yang ada di dampak, itu ada perubahan volume dan ada tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis itu adalah yang membuat adanya perubahan volume ini atau adanya perbedaan volume, dan ini adalah tinggi dari perubahan volumenya. Oke, lanjut. Oke, lanjut kita akan bahas yang reverse osmosis, di mana ini adalah kebalikan dari osmosis ya. Jadi kalau osmosis itu kan tadi kan dari larutan yang mengandung partikel rendah ke tinggi. Nah, kalau reverse osmosis itu kebalikannya, dari tinggi ke rendah, di mana air ini bergerak dari larutan pekat ke encer dengan tekanan tinggi. Itu tapi kita sama-sama punya tekanan. Ini bisa kita lihat kalau osmosis kan yang tinggi kan yang garam ya. Yang tinggi yang garam. Nah, kalau di reverse osmosis itu kebalikannya. Jadi karena ada tekanan dari luar, itu akan membuat air itu jadi naik lagi ke kiri gitu. Jadi ada perbedaan tekanan juga gitu. Jadi di sini untuk perbedaannya itu adalah dari rendah ke tinggi gitu, karena adanya tekanan dari luar. Nah, ciri-cirinya itu adalah memerlukan energi besar. Seperti yang kita tahu juga, jadi di setiap osmosis ataupun reverse osmosis itu kita akan memerlukan energi yang sangat besar gitu. Oke, ini untuk penjelasannya ya teman-teman. Jadi ini sama kayak tadi ya. Yang ini sama kayak tadi. Terus untuk yang ini, jadi di awal itu kita bakal ini kan larutan garam pekat ya. Jadi itu bakal masuk kayak ke dalam ruang gitu. Nah, di dalam ruang itu akan ada tekanan air garam nih, tekanan air garam, dan dia akan melalui membran semi permeable untuk proses reverse osmosis. Dan juga habis dia melalui membran semi permeable itu akan menghasilkan air tawar atau air yang sudah siap diminum gitu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ada distilasi atau penyulingan. Jadi apa sih distilasi? Distilasi merupakan menguapnya lalu mengembungkan air untuk pemurnian. Nah, jadi distilasi ini punya kelemahan. Kelemahannya itu yang pertama itu boros energi. Terus juga berpotensi mencemari hingga memakai pembakaran. Jadi kan kalau misalnya udah memakai pembakaran, itu kan dia akan menghasilkan kayak asap-asap atau zat-zat kimia yang bisa membahayakan lingkungan sekitar gitu. Terus juga ada solar distiller, di mana solar distiller ini punya plus minus ya. Plusnya itu adalah ramah lingkungan, dan juga minusnya cuma tetapi dia ini kayak membutuhkan 1 meter persegi untuk setiap 4 liter air per harinya gitu. Jadi untuk distilasi ini ada kelemahannya. Terus juga dia juga ada solar distiller yang ramah lingkungan gitu. Oke, lanjut. Nah, ada regulasi baku mutu air. Jadi kita juga di Indonesia itu punya peraturan Menteri Kesehatan ya, ada Permenkes nomor 492 tahun 2010 tentang standar kualitas air minum. Terus juga ada Permenkes nomor 32 tahun 2017 itu tentang standar baku mutu lingkungan dan air untuk hygiene sanitasi, kolam renang, spa, dan juga pemandian umum. Oke. Di samping itu, IPB juga udah memiliki penelitian tentang pemurnian air. Oke, yang pertama itu ada disinfeksi air minum dengan menggunakan membran ultrafiltrasi, itu dari Fateta IPB. Terus juga ada pemurnian air sumur dengan kitasan melalui tahapan koagulasi dan filtrasi, itu dari FPIC IPB. Terus juga ada membran polisulfon untuk desinfeksi air, itu juga dari FPIC IPB. Di mana kita di sini sebagai mahasiswa IPB itu harus mendukung atau menghargai adanya penelitian IPB tentang pemurnian air. Jadi kita juga harus tahu ya teman-teman sebagai anak IPB. Oke. Yang selanjutnya adalah pencemaran air. Nah, di pencemaran air ini itu ada 2 nih teman-teman. Ada dua yang harus kita hafalkan, yang harus kita tahu. Yang pertama itu ada point source. Itu ada polutan itu masuk ke perairan dari lokasi yang spesifik. Jadi contohnya tuh kayak pipa limbah pabrik, juga fasilitas pengolahan limbah. Jadi kalau di point source ini itu tuh untuk sumber dari polutan itu udah kita ketahui dan udah pasti gitu. Jadi untuk di sini tuh kan kayak limbah pabrik nih. Limbah pabrik itu kan udah pasti punya pabrik dan kita tuh bisa untuk dimonitor. Kita kalau misalnya udah terlalu over dari limbah tersebut itu bisa langsung kita stop gitu. Itu udah bisa kita langsung berhentikan. Nah, beda kalau dengan yang kedua yaitu non point source, di mana
polutan itu berasal dari berbagai lokasi. Jadi dia tuh datang dari berbagai banyak lokasi jadi tidak spesifik gitu ya, tidak seperti point source. Contohnya itu ada tumpahan minyak yang terbawa hujan ke sungai. Juga contohnya itu adalah limbah rumah tangga. Jadi kan kalau limbah rumah tangga itu kan banyak ya teman-teman ya. Jadi banyak banget kayak rumah tangga di desa ini, di desa A, di desa B, itu kan banyak banget. Jadi itu tidak bisa terkontrol, tidak bisa dimonitor juga gitu. Jadi kan itu adalah dua perbedaan utama. Jadi untuk point source itu dia tuh polutan atau limbahnya itu datang dari tempat yang spesifik. Yang kedua itu non point source, itu polutan itu berasal dari berbagai lokasi, dari banyak lokasi gitu. Oke, lanjut. Itu ada pencemaran air tanah. Seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya pencemaran air tanah itu pasti sulit dibersihkan. Karena kenapa? Karena kan dia di dalam tanah gitu. Gimana cara kita membersihkan air tanah dengan karena dia kan berasal dari tanah, itu pasti sangat sulit untuk dibersihkan. Terus juga akses terbatas dan laju alir lambat sehingga polutan itu bertahan lama untuk di pencemaran air tanah ini. Terus juga ada sumber pencemarannya ini banyak ya, sebenarnya banyak. Cuman yang pasti ada 3, yaitu lindi dari TPA perkotaan dan air hujan. Terus juga ada limbah septic tank dan saluran pembuangan rusak. Dan juga yang 3 itu ada kotoran hewan. Sebenarnya banyak banget. Cuman yang perlu kita tahu itu ada 3 ini. Yang perlu kita hafalkan itu ada 3 ini. Terus juga polutan itu meresap ke dalam tanah dan mencemari air tanah. Oke, lanjut. Itu ada mikroorganisme dalam air. Oke, jadi fungsi utama dari mikroorganisme dalam air ini itu untuk mengurai bahan organik dalam air. Jadi untuk mikroorganisme ini ada 2 ya, ada bakteri aerobik, juga ada bakteri anaerobik. Di mana bakteri aerobik ini kita tuh memerlukan oksigen atau O2 untuk mengurai bahan organik, juga menghasilkan CO2, H2O, NO3, dan SO4. Dan untuk di bakteri aerobik ini tidak berbau dan juga kurang berbahaya. Nah, untuk bakteri anaerobik itu dia mengurainya tanpa oksigen, dia tidak perlu oksigen. Jadi mereka ini akan menghasilkan CH4 metana, NH2 C4H8NH2 atau prustesin, dan prustesin ini sangat berbau busuk ya teman-teman. Terus juga ada H2S, itu juga berbau busuk. Jadi yang perlu kita highlight di sini untuk bakteri aerobik itu dia tuh memerlukan oksigen, dan hasilnya itu pasti ada oksigen kayak CO2, H2O, NO2, terus juga SO4 itu kan pasti ada oksigennya. Jadi untuk di aerobik ini itu pasti ada oksigennya. Terus juga untuk bakteri anaerobik ini dia tuh tanpa oksigen. Jadi pastinya hasilnya tuh tidak ada oksigen kayak metana, terus juga prustesin, dan juga H2S ini kan tidak ada unsur oksigennya gitu. Itu yang perlu kita hafalkan ya teman-teman. Terus juga ada mikroorganisme dari organisme yang terlarut. Ini ada BOD atau Biochemical Oxygen Demand, di mana ini tuh kebutuhan oksigen oleh bakteri aerobik untuk mengurai bahan organik. Jadi dampak dari bahan organik itu tinggi banget ya teman-teman. Jadi BOD-nya tuh bakal naik, DO-nya tuh bakal turun. DO ini adalah oksigen terlarut ya teman-teman. Jadi oksigennya tuh bakal turun gitu. Terus juga dampaknya organisme itu akan mati karena kekurangan oksigen. Terus juga yang kedua, bakteri aerobik bekerja hingga DO-nya habis. Lalu bakteri anaerobik mengambil alih hingga menimbulkan bau tak sedap. Oke, lanjut. Ini ada pencemaran air atau eutrofikasi, di mana penyebab dari eutrofikasi ini adalah limbah nitrat atau NO3 dan fosfat atau PO4 dari pupuk. Jadi prosesnya tuh yang pertama itu ada ledakan alga atau algae bloom akibat nutrisi berlebih. Yang kedua itu prosesnya ada alga mengurangi oksigen di malam hari. Yang ketiga itu ada menutupi perairan menghalangi suplai oksigen. Yang keempat ada organisme perairan mati karena kekurangan oksigen. Itu perlu kita highlight ya teman-teman. Terus juga ada pengolahan air limbah domestik. Jadi pengolahan air limbah domestik ini kita tuh mengolah air limbah yang ada di domestik kita atau yang ada di provinsi kita, di desa kita, ataupun di negara kita gitu. Nah, jadi tahapan pengolahan air limbah itu yang pertama ada penyaringan kasar atau filtrasi kasar. Itu kita tuh menghilangkan partikel besar seperti plastik, batu, sama kerikil. Terus juga ada pengolahan primer. Nah, di pengolahan primer ini kita tuh memisahkan lumpur yang mengendap. Terus juga lumpur ini kita alirkan ke tempat pembuangan limbah padat. Juga beberapa fasilitas membakar lumpur kering untuk mengurangi volume limbah. Nah, ini ada gambarnya teman-teman, kita zoom. Nah, ini ada limbah nih. Ini ada limbah, ini akan kita bawa ke grid camber. Nah,
di grid camber ini kita tuh akan menyaring limbah yang tidak larut. Terus juga habis dari grid camber itu kita akan membawa ke skimmer. Skimmer ini atau kayak basin gitu ya, atau basin gitu. Jadi di grid camber tadi itu akan ada pasir, ada pasirnya. Itu akan kita akan membawanya ke tempat pembuangan limbah padat dari grid camber. Habis itu kita lanjut ke skimmer. Kita hapus dulu aja. Nah, untuk di skimmer ini atau basin ya, atau kita bisa basin tuh kayak tangki besar gitu. Nah, ini adalah proses apa ya, kayak intinya gitu. Inti dari pengolahan air limbah yang primer itu ada di sini, ada di basinnya. Ini kan ada tangki besar gitu. Dan itu kan ada lumpurnya ya, ada lumpurnya. Nah, lumpur ini, sisa-sisa lumpur atau lumpur yang masih mengendap itu akan kita bawa ke tempat pembuangan limbah padat lewat sini. Terus juga hasilnya itu akan ada efluen gitu, ada efluen. Nah, yang akan disanitasi oleh klorin itu akan kita bawa ke pengolahan sekunder atau keluar. Oke. Untuk primer cukup. Nah, selanjutnya itu ada pengolahan sekunder. Nah, jadi efluen dari pengolahan primer tadi itu yang diaerasi untuk menurunkan BOD. Lalu partikel halus diendapkan akan menghasilkan lumpur. Oke, jadi hasil dari pengolahan primer tadi atau efluen primer itu akan dibawa ke tangki aerasi nih. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini ada blowers. Ini yang untuk memanaskan ya. Terus juga di sini ada basin. Jadi setiap pengolahan itu pasti ada basin ya teman-teman. Jadi yang menjadi apa ya, kayak intinya gitu. Intinya dari tahap pengolahan air limbah itu gitu. Jadi bakal ada basin. Nah, lumpur sisanya bedanya kalau di pengolahan primer tadi kan lumpurnya itu kan kita buang ya, kita buang aja gitu. Nah, kalau di pengolahan sekunder itu bisa kita daur ulang gitu lumpurnya. Lumpurnya bisa kita daur ulang, kita masukkan ke tangki aerasi tadi. Nah, sampai sini udah. Nah, habis itu hasilnya itu akan kita bawa ke pengolahan yang ketiga atau pengolahan tersier. Oke, lanjut. Kita akan membahas ke pengolahan tersier. Nah, pengolahan tersier itu efluen dari pengolahan sekunder tadi itu akan disaring dengan karbon halus untuk menangkap partikel organik tersisa, menghasilkan air yang lebih bersih gitu. Nah, yang kelima itu ada desinfeksi. Nah, di desinfeksi ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada desinfeksi menggunakan klorin, yaitu di klorin ini kita tuh membunuh bakteri tapi berpotensi karsinogenik. Terus juga untuk desinfeksi ozon itu kita tuh membunuh bakteri dan virus tanpa produk karsinogen. Nah, kalau yang terakhir itu ada desinfeksi ultraviolet, itu kita tuh membunuh bakteri dan virus, juga kita tuh memberikan perlindungan yang singkat gitu untuk membunuh bakteri. Nah, kita udah sampai di sistem kolam terpadu atau AIP system. Jadi air limbah yang dialirkan ke kolam di mana tanaman menyerap nutrisi dan aerasi dilakukan dengan roda pendayung. Jadi kalau teman-teman pernah lihat ada kayak yang di sungai gitu, jadi itu kayak roda ya. Jadi ada kayak roda itu berfungsi untuk melakukan aerasi. Atau aerasi ini kayak bisa disebut itu kayak meningkatkan kadar oksigen untuk air biar airnya itu lebih bersih, biar bisa lebih siap untuk kita minum gitu ya. Nah, yang kedua itu ada sinar UV itu mendesinfeksi efluen, menghasilkan air yang lebih bersih. Jadi selain pakai roda pendayung tadi, itu kita bisa juga menggunakan sinar UV yang akan mendesinfeksi efluen. Jadi ini tuh akan menghasilkan air yang lebih bersih gitu. Nah, yang ketiga itu ada alga dan tanaman fotosintesis menambah oksigen. Jadi itu untuk membantu bakteri untuk mengurai limbah. Oke, lanjut. Nah, ini ada regulasi dan pedoman pengolahan air limbah. Nah, jadi untuk di industri itu ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Itu juga untuk rumah sakit itu kita ada pedoman teknis IPAL tahun 2011 itu tentang sistem biofilter anaerob dan aerob. Ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Oke. Sekarang kita latihan soal ya. Latihan soal kita baca bareng-bareng. Saat desalinasi air laut yang terjadi adalah A. Air mengalir dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah akibat adanya tekanan. B. Garam mengalami osmosis dari konsentrasi tinggi ke rendah.
C. Air mengalami difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah. D. Air mengalami difusi dari konsentrasi rendah ke rendah. Yang E atau yang terakhir itu ada air dan garam mengalami osmosis dari konsentrasi tinggi ke rendah. Nah, kita kan tadi udah belajar ya, kalau untuk desalinasi itu kita itu menggunakan reverse osmosis. Itu metode utamanya itu adalah reverse osmosis, di mana ini tuh air itu yang mengalir dari konsentrasi yang tinggi ke rendah gitu ya. Nah, ini perlu teman-teman ingat-ingat untuk desalinasi air laut itu tadi itu yang metode utamanya itu ada reverse osmosis dan juga akan menghasilkan tekanan yang tinggi gitu ya, atau adanya dorongan atau tekanan gitu dari sisi lain gitu. Nah, makanya kita lihat nih kira-kira yang A itu adalah yang paling tepat teman-teman, karena kan yang pilihan A itu adalah air mengalir dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah akibat adanya tekanan. Kan kalau yang B kan garam mengalami osmosis dari konsentrasi tinggi ke rendah. Nah, kan kalau osmosis itu itu tuh dari rendah ke tinggi, dan itu pun bukan garam gitu. Karena kan proses desalinasi itu kan untuk memisahkan garam. Itu bukan kita untuk yang mengolah garamnya gitu. Jadi yang B itu udah pasti salah. Yang C, air mengalami difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah, itu pasti enggak, karena untuk di desalinasi itu kembali lagi kita untuk yang reverse osmosis itu tidak ada difusi untuk di reverse osmosis itu. Terus juga yang D itu rendah ke rendah itu juga nggak mungkin ya, karena yang namanya desalinasi itu pasti ada berlawanan dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. Terus juga yang terakhir E itu air dan garam mengalami osmosis dari konsentrasi tinggi ke rendah. Itu juga salah ya teman-teman. Jadi untuk di desalinasi kan kita tahu tadi kita tuh memisahkan garam dari air gitu. Jadi yang E juga nggak mungkin. Oke, mungkin cukup ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.